Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya, saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan minta pimpinan dan pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kita semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti. Kita buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali, dan waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak yang melayani pujian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh dipertemukan kembali karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita. Salam sehat. Tuhan Yesus pasti menjaga, menolong, memberkati kita semua. Mari kita memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Jemaat Tuhan yang berada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian bersama-sama bahwa hanya Yesus yang patut dimuliakan, Yesus yang patut ditinggikan, karena Dia Raja di atas segala raja.
agung dan perkasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami membawa kerinduan kami ke dalam hadirat-Mu. Kami menyatukan hati kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati gereja kami. Engkau memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada. Engkau memberkati setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani di tempat ini Bapa. Dimanapun semua jemaat berada pada saat hari ini, biarlah berkat-Mu melimpah, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong dalam setiap pergumulan apa yang digumulkan oleh setiap jemaat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Engkau yang menjawab setiap kerinduan jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang lemah Tuhan memberikan kekuatan, yang sudah lama meninggalkan Engkau mundur Tuhan tidak beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mereka kembali mendekatkan diri mereka ke hadapan-Mu. Mereka kembali kepada-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah hatinya, Engkau menjamah kehidupannya, Engkau yang memulihkan kehidupannya ya Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau yang menjadi nomor satu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami menyerahkan setiap iman pertumbuhan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan iman yang teguh di dalam Engkau, pengharapan yang teguh di dalam Engkau kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Engkau yang memberkati dalam setiap studi pelajaran jemaat-Mu. Engkau yang memberkati dalam setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di luar negeri, di luar pulau, di Indonesia, dimanapun berada Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai senantiasa. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Engkau buat berhasil apa yang dikerjakan tangannya ya Tuhan. Juga Tuhan, Engkau terus menambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Nama-Mu biarlah semakin dipermuliakan, nama-Mu yang semakin diagungkan ya Tuhan. Juga Engkau terus menjaga kesatuan di tengah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua saling mengasihi, menjadi satu keluarga di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh saling memaafkan, kami boleh saling mengampuni, kami boleh saling mendoakan antara satu dengan lain, menjadi satu keluarga yang utuh di dalam Engkau ya Tuhan. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Biarlah Tuhan juga yang memberkati Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Matius keluarga Tuhan. Engkau memberkati Bapak Matius, Engkau memberkati Mami Kesti, Engkau memberkati Saudara Henok Tuhan. Biarlah Tuhan terus limpahkan kesehatan yang baru. Tuhan terus menjaga dan menyertai, memberkati dalam setiap pelayanan yang ada, memberkati dalam setiap usaha yang ada. Apapun yang dilakukan Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Tambah-tambahkan hikmat yang baru senantiasa bagi hamba-Mu Tuhan. Pengurapan yang baru senantiasa melimpah kepada hamba-Mu Tuhan. Sehingga semakin hari Tuhan semakin pakai untuk melayani Engkau, untuk membimbing setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jemaat-Mu, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan terus memakai hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga secara khusus kami berdoa terus buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi biji mata-Mu Tuhan. Engkau terus mengasihi bangsa Indonesia ini Tuhan. Pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Covid yang melanda Indonesia secara dasar ini Tuhan, tapi kami yang percaya bahwa Engkau lebih dasar dari apapun Tuhan. Pemulihan terjadi dari Covid ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kelepasan terjadi, kebangkitan ekonomi terjadi, kebangkitan rohani terjadi di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan mereka hikmat senantiasa di dalam menghadapi masalah tantangan yang ada di bangsa Indonesia. Biarlah
Engkau berikan kerendahan hati, Engkau berikan kekuatan dan kemampuan kejujuran, Engkau memberikan kesehatan senantiasa bagi setiap pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan roda pemerintah bangsa Indonesia ini Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, tangan yang tak terbatas. Biarlah Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun kita. Dia adalah Allah yang mampu. Segala perkara dapat utang di dalam Dia, karena Dia memberikan kekuatan buat Bapak, Ibu, dan saya. Apapun masalahmu, apapun yang kamu alami hari ini, Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita.
nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan, dan selamat hari Minggu. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini pun kami boleh merasakan pertolongan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami saat ini rindu untuk diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berbicara kepada kami, sehingga kami boleh menerima berkat anugerah melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan yang akan hambamu sampaikan, sehingga menjadi berkat bagi kami semua di saat ini merasakan akan letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Tema pada pagi hari ini berjudul Iman yang diuji. Ya, di sini yang diuji adalah Abraham. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, bahwa iman kita pun harus diuji setiap saat. Bahkan ujian itu sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan belajar dari Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan dan Ibu Bapak akan memperhatikan, baik yang di gereja dan juga yang di rumah. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah wujud Abraham, di mana Abraham itu diuji oleh Tuhan. Ya, apakah Abraham itu memiliki iman yang teguh? Apakah Abraham itu hanya memiliki iman pada waktu dia meminta anak, yaitu yang sudah lahir, yaitu Ishak. Nah, pada saat itu Ishak itu sebenarnya sudah dewasa, mungkin sudah umur 19 atau 20 tahun, ya. Tetapi Abraham ini minta kepada Tuhan itu minta kepada Abraham supaya anaknya yang tunggal itu yang sudah kita baca tadi diserahkan kepada Tuhan menjadi korban, ya, menjadi korban. Di dalam ayat 3 itu bukti bahwa Abraham itu benar-benar taat kepada Tuhan, benar-benar taat dan setia kepada Tuhan di dalam ayat 3. Saya akan bacakan di dalam ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukti bahwa Abraham itu taat, ya, taat kepada Allah, ya, tidak hanya diundur-undur,
atau supaya enggak jadi dikorbankan anaknya, enggak. Tetapi Abraham benar-benar taat di dalam ayat 3 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini dikatakan tadi bahwa Abraham bersiap-siap untuk mempersembahkan anaknya, yaitu persiapannya berupa kayu, berupa pisau, dan berupa tali, berupa kayu dan sebagainya. Ya, itu persiapan untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Nah, itu bukti bahwa Abraham itu benar-benar taat dan setia kepada Tuhan, sekalipun di dalam hatinya, Bapak Ibu, ya, sebagai orang tua mempunyai anak yang sudah dewasa, ya, sudah remaja atau mungkin sudah mau menikah, ya, tapi Abraham ini memang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Dia lebih mengorbankan anaknya daripada dia kehilangan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu menguji sampai di mana kedalaman imannya itu. Oleh sebab itu dia rela pagi-pagi benar dia pergi ke tanah Moria itu dan membawa peralatan persembahan korban untuk Allahnya yang akan dipersembahkan di Gunung Moria sana. Nah, itu bukti bahwa Abraham taat kepada Allah. Demikian juga dengan saya dan saudara. Sekalipun banyak tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu, kita juga harus taat. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk kesehatan, kekuatan, umur panjang, itu kan dari Tuhan. Ya, saat-saat ini banyak orang yang mengalami sakit penyakit, tapi kita saat ini bisa berjumpa meskipun melalui seperti ini, melalui doa bersama-sama, tetapi di rumahnya masing-masing. Itu kan juga kesempatan buat kita semua untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar taat kepada Allah, ya, pada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Lalu yang di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu, itu bukti bahwa Abraham itu juga memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kokoh, saudara, memiliki kata-kata yang positif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kalau kita ini punya masalah, pergumulan, seringkali kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bisa saja kalau Abraham ini tidak sungguh-sungguh, imannya tidak kokoh, bisa saja dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, waktu itu kenapa kau berikan anak padaku? Ya, bisa saja Abraham menyalahkan Tuhan. Tetapi Abraham tidak berbuat dosa melalui perkataannya untuk menyalahkan Tuhan. Nah, di dalam ayat 5, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Di dalam di poin yang terakhir ini, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Itu adalah kata-kata iman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di saat kita mengalami tantangan, masalah, pergumulan, katakan kepada diri sendiri. Nah, Abraham ini mengatakan kepada bujangnya, ya, kami akan kembali kepadamu setelah kami selesai sembahyang. Padahal di dalam hati kecilnya, ya, dia merasa menangis, dia sedih, ya saudara.
Karena apa? Dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal itu kepada Allah. Ya, dalam hati kecilnya dia pasti menangis. Tetapi dia menutupi keadaannya, menutupi apa yang terjadi di dalam dirinya. Dia punya kata-kata yang positif, punya kata-kata yang membangun dirinya sendiri. Ya, kalau orang corona itu kan disisihkan ya, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh diantar segala macam, tidak boleh katanya ya. Nah, itu kan berjuang sendiri. Demikian juga dengan Abraham, dia berjuang sendiri melawan keakuannya, melawan keegoisannya ya. Kalau misalnya dia itu egois, sayang pada anaknya, dia tidak sayang sama Allah, pasti Abraham ini akan, Tuhan ini kan anak yang sudah kau percayakan padaku, kenapa harus kau ambil lagi, kenapa harus ku persembahkan kepadamu. Nah, itu adalah kata-kata yang sebenarnya memberontak, saudara. Padahal itu memang isi hatinya Abraham itu seandainya seperti itu. Kadangkala di dalam kehidupan kita itu kadangkala juga seperti itu ya, saudara. Kita kadang-kadang memberontak kepada Allah. Kenapa kok nggak diberikan ini Tuhan? Aku sudah berdoa sekian tahun, kenapa nggak diberikan? Nah, itu adalah kata-kata pemberontakan. Tapi di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Abraham memiliki iman yang teguh. Di dalam ayat yang terakhir, ayat 3 ini, poin yang terakhir, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, itu adalah kata-kata iman. Padahal dia belum mengalami bahwa anaknya itu nanti kan akan disembelih di Gunung Muria sana, kan akan dipotong, akan ditikam, ya, akan dibunuh. Tetapi dia memiliki iman. Anak kami berarti anaknya sama Abraham itu akan kembali kepada bujangnya. Itu adalah kata-kata iman. Kami akan kembali kepadamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala Tuhan izinkan hal-hal yang semacam itu terhadap diri kita. Bisakah kita mengatakan, oh aku akan sembuh, misalnya saudara-saudara yang sedang sakit. Oh aku akan mengalami kecukupan. Nah, melalui pekerjaan atau melalui usaha dan sebagainya, Tuhan pasti menolong. Atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih memiliki anak yang sekolah harus membiayai biaya sekolah, katakan di dalam hati Bapak Ibu, aku pasti bisa menyelesaikan anakku ini, bisa biaya dengan baik, ya. Mencarikan biaya dengan baik, dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anakku untuk bahan sekolah ini. Ya, itu adalah kata-kata iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini Abraham ini tadi saya masih kurang di dalam ayat 8 ini juga merupakan jawaban atau kata-kata iman yang diungkapkan melalui anaknya, ya. Anaknya itu tanya, ayat yang ke-7, "Loh ayah, ini sudah ada kayu, sudah ada api, mana korbannya itu ayah?" Pada waktu mereka berjalan berdua. Tetapi jawabnya Abraham di dalam ayat yang ke-8 ini begini. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, ya. Ini jawabnya Abraham. Padahal anaknya tadi kan nggak tahu bahwa dia akan dikorbankan, akan disembelih, ya. Tapi dia bertanya sama ayahnya, "Ayah, ini loh ada api, ada kayu, di mana korbannya itu? Di mana anak domba itu?" Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan nanti anakku, nggak usah mencari-cari di sini. Di sana loh nanti Tuhan akan menyiapkan apa yang kita butuhkan." Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengalami sulit
dalam perekonomian, mungkin juga mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong. Meskipun Abraham tahu bahwa anaknya itu akan dikorbankan di atas gunung, tapi Abraham punya iman yang kokoh bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Abraham punya iman walaupun anaknya itu mati di tangannya, Tuhan Allah sanggup menghidupkan kembali. Itu imannya Abraham. Apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Allah. Jadi setiap masalah pergumulan, kalau kita benar-benar punya iman dan taat kepada Allah, taat kepada firman Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan setiap pagi, ya. Kalau pagi tidak bisa, ya malam taat, pasti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Lalu yang poin ketiga, ketaatan Ishak. Nah, Ishak ini juga merupakan anak yang taat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-9. Kejadian 22 ayatnya yang ke-9. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Maaf, ini ayat 10 ya. Ayat 9 saya bacakan dulu. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Ishak tidak bisa melawan? Bisa ya saudara, dia sudah menjadi pemuda, ya, dia sudah kuat, kekar. Kalau dia bisa dia mau melawan, dia bisa, ya. Tapi dia tidak melawan, saudara. Itu membuktikan bahwa Ishak itu benar-benar anak yang taat. Tidak hanya taat kepada orang tua, tetapi taat kepada Allah. Dia tahu bahwa dia itu akan dikorbankan untuk Allah, ya. Dia tahu itu. Karena apa, Bapak Ibu? Bahwa kebiasaan orang-orang yang ada di Timur Tengah sana, kalau orang ini kebiasaan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya, belum kenal Tuhan, itu biasa, itu anak itu dikorbankan, dibunuh untuk dewa-dewa mereka. Lah, Abraham ini memakai apa yang terjadi di sekitarnya Abraham. Makanya untuk menguji imannya Abraham itu, Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak ini di sebuah gunung di Moria sana, dan Abraham pun taat. Lalu Abraham ini pun melakukan ritual pengorbanan itu. Anaknya diikat tangannya, diikat kakinya, lalu ditaruh di atas kayu, tumpuan kayu yang dibawa oleh Ishak tadi. Ishak ini tidak melawan, ya saudara. Nah, ini membuktikan bahwa Ishak ini adalah anak yang taat kepada orang tua dan taat kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya anak-anak muda, taatilah kepada orang tua dan terlebih taati kepada Allah yang sudah memberikan segala sesuatu. Kesehatan itu loh mahal harganya. Oleh sebab itu, kalau kita di sini sehat-sehat, di Kalimantan sini sehat-sehat, puji Tuhan,
di desa Kalimanis ini, tetapi tetangga desa kita ini ada yang kena corona. Ya, bisanya kita apa? Bisanya kita hanya mendoakan dan berdoa. Nah, waktu kita pakai untuk berdoa supaya negara kita ini kembali lagi baik seperti dulu lagi ya. Karena saat corona ini sudah hampir 2 tahun ya, rasanya sudah jenuh. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu? Kita juga harus punya iman yang kokoh, yang teguh. Jangan punya pikiran yang jelek terhadap pemerintah, terhadap siapa. Nggak usah. Kita harus bisanya doa. Mari kita berdoa untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk desa ini ya, supaya wabah corona ini cepat berakhir ya. Kita bisa melakukan kegiatan dengan enak tanpa harus pakai masker, pakai apa sembarang. Itu buat ribet dan sebagainya. Tapi kalau itu peraturan yang harus kita lakukan ya kita lakukan, karena itu adalah peraturan dan untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, Iskak pun taat dan tidak melawan baik perkataan dan perbuatan. Ini menggambarkan bahwa imannya Ishak sudah dewasa secara rohani. Ishak tahu apa yang terbaik untuk Allah maupun untuk ayahnya. Dari kisah ini sebenarnya suatu gambaran tentang kasih Allah yang telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia, terutama orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang pendek ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan kita. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya akan berdoa untuk firman Tuhan dan doa penutup. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Terima
semua, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang telah mengorbankan tubuhnya menebus setiap dosa-dosa kami. Terlebih setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal oleh karena penebusan-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menampilkan benih firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini termeterai dalam hati pikiran kami dan ajari kami untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya berkata, Amin.